Hey everyone, kembali lagi bersama saya Hendy. Pada video kali ini saya akan membahas alur cerita serial dorama Jepang yang bergenre romansa dan persahabatan. Mengisahkan seorang siswi paling populer di kelasnya, tapi ketika di rumah ia merupakan gadis dengan kepribadian yang jauh berbeda. Suatu ketika ada pemuda suram berpenampilan gotik yang secara kebetulan mengetahui tentang rahasia gadis tersebut. Lalu bagaimanakah kisah dua remaja berkepribadian sangat berbeda ini mulai berbagi rahasia? Langsung saja kita masuk ke alur cerita Horimiya. Cerita bermula memperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Izumi Miyamura. Dia adalah siswa yang penyendiri dan selalu menjauh dari teman-teman sebayanya. Hal itu karena Miyamura percaya bahwa setiap orang pasti punya jarak dengan orang lain. Dan jarak yang sudah ditentukan takkan berubah dengan begitu mudah. Bahkan hingga ia sudah duduk di bangku SMA, Miyamura masih saja menyendiri. Tak ada satu hal pun yang membuatnya antusias dan hanya menjalani hari demi hari dengan penuh kehampaan. Namun berbeda dengan teman sekelasnya yang bernama Hori Kyoko. Dia dikenal sebagai gadis yang ramah, selalu juara kelas, dan juga berpenampilan modis. Hal itu membuat Hori dikagumi serta teladan bagi murid-murid di sekolahnya. Jika dilihat sekilas, kepribadian antara Hori dan Miyamura ini sungguh bertolak belakang. Karena semua orang menganggap Miyamura itu otaku yang terlihat suram, sehingga teman-teman di kelasnya pun menjaga jarak dengannya. Tapi entah kenapa, Hori seperti merasa Miyamura itu punya satu sisi yang tak ingin diperlihatkan pada orang lain. Pemikiran Hori itu bukannya tanpa dasar, sebab tanpa ada yang mengetahui kalau di rumah Hori menjadi sosok yang berbeda. Karena sedari kecil ibunya harus bekerja hingga pulang larut malam, mau tidak mau Hori yang mengurus adik serta beres-beres rumah. Sedangkan ayahnya dimutasi kerja, jadi memang jarang pulang. Tentu tidak ada yang akan menyangka Hori yang dikenal populer selalu tampil modis di sekolah tapi di rumah malah mengurus adik serta pekerjaan rumah secara penuh. Karena itu ia tak ingin ada teman-temannya yang melihat bagaimana kesehariannya dengan pakaian sederhana dan juga tanpa riasan di wajahnya. Awalnya ia mengira keseharian ini akan terus berlanjut. Hingga suatu hari ada kejadian yang mengubah kehidupan Hori. Jadi di hari itu ia menerima telepon dari sekolah adiknya yang bernama Sota. Karena masih sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, Hori menitipkan adiknya sementara sampai ia datang menjemput. Tapi orang di telepon itu bilang kalau Sota menghilang di taman. Dan menurut kabar ada yang melihatnya dibawa oleh seorang pemuda misterius dengan ciri-ciri penuh tindikan pada telinganya. Beberapa saat kemudian terdengar suara bel. Hori pun segera memeriksa keluar dan ternyata yang datang adalah Sota adiknya. Perasaan Hori seketika lega mengetahui adiknya pulang dengan kondisi baik-baik saja. Namun Sota tidak pulang sendirian, melainkan ia diantarkan oleh pemuda misterius berpakaian gotik, lengkap dengan anting di telinga dan juga di bibir. Awalnya Hori cukup takjub melihat penampilan pemuda itu yang bahkan diajak masuk oleh Sota sebagai ucapan terima kasih. Mau tidak mau Hori mempersilahkannya masuk. Menurut cerita pemuda itu, katanya akibat digonggong oleh seekor anjing, Sota kabur dari taman hingga terjatuh ke dalam kubangan air. Jadi pemuda itu hanya menyelamatkan Sota, kemudian menemaninya pulang. Namun hal yang paling membuat Hori terkejut, pemuda itu tahu tentang namanya dan di mana Hori bersekolah. Tak disangka ternyata pemuda itu adalah Miyamura, teman sekelas Hori yang selalu dianggap teman-temannya sebagai otaku yang suram. Sejujurnya Hori sempat tidak percaya kalau pemuda yang menolong adiknya dengan Miyamura adalah orang yang sama. Tapi yang paling membuatnya malu, Miyamura adalah orang pertama yang melihat Hori tanpa riasan di wajahnya. Atas permintaan sang adik, Hori meminta tolong pada Miyamura untuk sesekali mampir ke rumahnya, sebab Sota ingin bermain bersama Miyamura lagi. Permintaan itu tentu membuat Miyamura agak heran. Ia tak menyangka setelah kejadian kemarin Hori masih mau mengajaknya ngobrol. Padahal Miyamura sudah berpikir kalau Hori akan menghindarinya. Sebenarnya Hori tidak pernah menganggap Miyamura itu aneh, apalagi harus menjauh. Dia cuma merasa canggung karena dipergoki dalam keadaan seperti tanpa make up dan sedang menggunakan pakaian sederhana ala ibu rumah tangga.
baik Miyamura maupun Hori ternyata sama-sama punya sisi berbeda yang mereka sembunyikan selama ini. Di luar sekolah, Miyamura berpenampilan ala gotik lengkap dengan pakaian hitam dan 4 anting di masing-masing telinga dan 1 di bibir. Sebaliknya, Hori yang tampil cantik dengan balutan make up di sekolah justru selalu bergaya sederhana dan apa adanya saat di rumah. Bahkan terkadang cara bicara Hori yang biasanya lemah lembut juga berbeda. Aslinya dia sering berkata belak-belakan atau terus terang. Sejak kejadian itu, Miyamura mulai akrab dengan Sota dan Hori. Dia juga cukup sering datang ke rumah mereka, sekedar menemani Sota bermain ataupun bercerita tentang diri masing-masing. Dari sinilah Hori tahu kalau Miyamura bukanlah otaku yang suram. Bukan cuma soal anting atau cara berpakaian, Miyamura bahkan memiliki tato di tubuhnya. Kalau soal tato ini Hori bingung bagaimana menanggapinya. Antara dia menganggap Miyamura itu hebat ataukah bodoh. Di sekolah pun Miyamura dan Hori mulai terlihat sering ngobrol berdua. Hal itu membuat teman sekelasnya yang bernama Toru Ishikawa penasaran dengan hubungan keduanya dan kenapa mereka bisa tiba-tiba akrab. Untuk mengetahuinya, Toru langsung menanyakan pada Miyamura apa dia berpacaran dengan Hori. Tentu saja Miyamura menyangkal dugaan itu. Bagi Miyamura sendiri, antara dia dan Hori tidaklah sepadan karena Hori adalah gadis populer yang dikagumi banyak orang. Dari pertanyaan ini, Miyamura langsung tahu kalau Toru menyimpan perasaan pada Hori. Saat pelajaran olahraga, Toru menanyakan kenapa Miyamura menggunakan jaket. Dan Miyamura pun memberitahu apa alasannya dengan cara menunjukkan tato pada tubuhnya. Rambut gondrongnya juga untuk menutupi lubang tindikan di telinga. Dan soal kacamata juga bohongan atau lensanya normal. Setelah mengetahui semua fakta itu, Toru menganggap Miyamura orang yang menarik dan tak lagi menyebutnya otaku yang suram. Karena Miyamura merasa Hori tidak akan menyukainya dan hanya menganggapnya sebagai teman, Toru memutuskan untuk menyatakan perasaannya kepada Hori. Namun sayang, Hori menolaknya. Pasca kejadian tersebut, Hori meminta penjelasan pada Miyamura atas semua yang terjadi. Ia marah kenapa Miyamura bilang dirinya dan Hori itu tidak sepadan. Sejujurnya Miyamura cuma tak ingin, akibat bergaul dengannya level Hori yang populer itu jadi menurun. Sebab Miyamura selalu menganggap dirinya itu suram dan terlalu standar. Selain itu, yang paling membuat Hori kesal, yaitu kenapa Miyamura malah menunjukkan tato dan tindikan pada Toru. Entah kenapa, Hori tidak ingin ada orang lain yang tahu tentang rahasia Miyamura selain dirinya. Mendengar perkataan Hori, Miyamura pun menyatakan hal yang serupa. Ia juga tidak ingin ada orang lain yang tahu tentang keseharian Hori, seperti sosok Hori yang memasak mengenakan celemek, cara bicara yang terus terang, atau saat Hori tak mementingkan soal gaya rambut dan make up ketika berada di rumah. Miyamura merasa sosok Hori yang seperti ini jauh lebih imut baginya. Keesokan hari, Kakeru Sengoku yang merupakan ketua OSIS meminta agar Hori mengerjakan laporan OSIS. Walau sempat ragu karena padatnya aktivitas, Hori tetap menyanggupi permintaan itu. Ia mengerjakan tugasnya sampai-sampai harus begadang, sehingga membuat sahabatnya yang bernama Yuki Yoshikawa khawatir dengan kondisi kesehatan Hori. Beberapa hari kemudian, Ayasaka Remi yang merupakan anggota OSIS sekaligus kekasihnya Kakeru menghampiri Hori untuk mengambil laporan tersebut di kelas. Tentu kedatangan Remi membuat seisi kelas jadi heboh, sebab Remi merupakan salah satu siswi tercantik di sekolah. Namun menurut cerita Yuki, walau Remi itu anggota OSIS, dia sering bingung dengan tugasnya. Karena itulah Kakeru menyerahkan tugas Remi kepada Hori. Usai jam pelajaran, tanpa sengaja Miyamura dan Remi bertubrukan di taman sekolah. Alhasil lembar laporan yang tengah dibawa Remi jatuh berhamburan. Meski Miyamura sudah memperingatkan Remi untuk memeriksa lagi jumlah lembarnya, tapi Remi yang sedang terburu-buru memilih pergi mengabaikan Miyamura. Hari berikutnya, Kakeru memarahi Hori karena laporan yang ia berikan tidak lengkap. Ia menganggap Hori itu terledor dan tidak teliti. Padahal Hori sendiri sudah yakin menyerahkan semua laporan kepada Remi. Tapi Kakeru tetap saja menyalahkan Hori yang dianggapnya tidak sepenuh hati mengerjakan tugas. Teringat kejadian sebelumnya, maka Miyamura pun bergegas pergi ke taman. Tak lama ia kembali dengan tiba-tiba menghantam kepala Kakeru yang masih emosi, sambil menyerahkan selembar laporan yang sempat tertinggal di taman ketika sebelumnya dia dan Remi bertubrukan. Mengetahui ini kesalahan mereka, maka Remi dan juga Kakeru meminta maaf pada Hori. Segala bentuk perhatian, tutur kata yang lembut, serta pengorbanan yang telah dilakukan Miyamura untuknya
tanpa disadari mulai membuat Hori jatuh hati kepadanya. Keesokan hari saat mengantar Sota ke sekolah, Hori mendadak demam sehingga ia terpaksa tidak masuk sekolah. Karena merasa khawatir, Miyamura datang ke rumahnya untuk menjenguk Hori. Saat Miyamura hendak keluar dari kamar, Hori mendadak teringat dengan ayah ibunya yang dulu sering meninggalkannya di rumah sendirian. Meski selalu terlihat tegar, sebenarnya Hori punya sisi rapuh dalam dirinya yang membutuhkan perhatian. Ia mendadak menangis dan meminta agar Miyamura tidak pergi meninggalkannya. Miyamura pun memutuskan menjaga Hori jika memang itu yang Hori inginkan. Selama menemani Hori, Miyamura yang mengurusinya seperti menyiapkan makanan dan juga obat yang harus diminum. Saat Hori tengah berbaring sembari membalikkan badan, Miyamura kemudian menyampaikan kalau ia akan berada di ruang tengah dan menyelipkan pernyataan bahwa ia sudah cukup lama menyukai Hori. Sepeninggal Miyamura, Hori yang sebenarnya tidak tidur tentu saja kaget mendengar bagaimana Miyamura mengungkapkan perasaannya. Setelah hari itu, Hori mulai sengaja menghindari Miyamura di sekolah. Ia tidak tahu harus berbuat apa bila bertemu dengan Miyamura. Sekalipun sudah berusaha menghindar, Miyamura tetap bisa menemukan di mana keberadaan Hori. Sebenarnya di malam itu, Miyamura mengaku kalau ia sudah tahu saat itu Hori belum tidur dan sengaja mengungkapkan perasaannya. Justru dia yang kabur karena takut mendengar jawaban Hori. Di saat Hori hendak mengatakan jawaban, mendadak muncul Kyosuke Hori, ayah Hori yang berpenampilan tak kalah nyentrik dengan Miyamura. Ia langsung menginterogasi siapa pemuda yang berani mendekati putrinya. Tapi ketika ditanya mengenai hubungan keduanya, Hori dengan bimbang menjawab bahwa Miyamura adalah pacarnya. Walau ini pertemuan pertama mereka, sepertinya Kyosuke tidak keberatan dengan hubungan antara putrinya dengan Miyamura. Malam harinya, Hori mengantar Miyamura pulang hingga ke dekat stasiun. Ia menggandeng tangan Miyamura sebagai jawaban dari ungkapan perasaan Miyamura sebelumnya. Saat ini Miyamura merasa masih belum tahu banyak tentang Hori. Tapi perlahan, ia akan berusaha lebih mengenal dan memahami gadis yang ia sukai. Kabar tentang Miyamura yang kini berpacaran dengan Hori langsung diketahui Toru. Ia pun galau dan ketika sedang jalan sendirian sambil melamun, sebuah insiden mempertemukannya dengan seorang anggota OSIS bernama Sakura Kono. Berbeda dengan Remi ataupun Kakeru, Sakura memang cenderung kalem dan tidak mencolok. Tapi ada yang membuat Toru kagum terhadap gadis berkacamata itu, yaitu Sakura adalah sosok gadis yang tetap berusaha sebaik mungkin, walau tanpa dilihat oleh orang lain. Di sisi lain, hubungan Miyamura dan Hori semakin dekat. Bukan cuma dengan adiknya, tapi Miyamura juga sangat ramah dan langsung akrab dengan kedua orang tua Hori. Akibat terlalu asik menghabiskan waktu bermain bersama keluarga Hori, dia jadi lupa waktu hingga kemalaman di sana. Sehingga kedua orang tua Hori menyuruh Miyamura menginap di rumah mereka. Esok harinya, ada dua orang murid dari sekolah mereka yang ternyata melihat keduanya berangkat sekolah dari rumah Hori. Gosip tentang hubungan mereka berpacaran pun langsung menyebar ke seluruh penjuru sekolah. Miyamura mendengar banyak yang merendahkan Hori yang dianggap punya selera jelek karena mau berpacaran dengan pria yang suram seperti dirinya. Hal itu membuat Miyamura cemas dan dia pun bertekad merubah penampilannya dengan diam-diam merapikan rambutnya, mengganti jasnya dengan sweater, serta melepas kacamata. Hal itu tentu membuat semua murid terkejut melihat penampilan baru Miyamura, terutama Hori. Penampilan baru Miyamura tidak hanya menyelesaikan masalah gosip, ia sekarang justru mendadak jadi siswa populer di sekolah. Banyak siswi yang secara khusus mendekatinya, menyukainya dan sampai memfotonya. Tak terkecuali Hori yang tak ingin ketinggalan memfoto Miyamura, padahal itu kekasihnya sendiri. Suatu hari saat hendak membuang sampah, Tori tidak sengaja bertubrukan dengan Sakura. Melihat tumpahan minuman di pakaian Sakura, Tori yang merasa bersalah segera menawarkan seragam olahraganya untuk Sakura gunakan. Dan tentu saja Sakura mau menerimanya, karena sesungguhnya ia menyimpan perasaan pada Toru. Sementara Yuki yang juga ada di sana hanya terdiam melihat mereka. Esok harinya Toru membagikan manisan yang baru saja ia terima dari Sakura sebagai tanda terima kasih pada Yuki yang waktu itu turut menolong. Walau awalnya sempat enggan, Yuki akhirnya mau menerimanya. Pulang sekolah, Yuki pergi ke sebuah kafe bersama Hori. Di sana mereka secara kebetulan bertemu Remi. Dan sambil ngobrol, Remi bercerita tentang Sakura yang menurutnya menyukai Toru. Usai mendengar cerita itu, mendadak Yuki langsung berpamitan pergi karena sebenarnya selama ini dia juga menyimpan perasaan kepada Toru.
Hanya saja Toru yang dimaksud sepertinya kurang peka atau tak menyadari perasaan kedua temannya itu. Kembali ke pasangan Hori dan Miyamura yang berniat nonton film horor bersama. Walau dia seorang cowok, Miyamura ternyata takut nonton cerita yang seram atau sadis. Hal itu berbanding terbalik dengan Hori, yang cenderung santai dan memang suka menonton cerita seperti itu. Kendati demikian, Miyamura tetap berusaha bersikap tenang dan hendak mencium Hori. Sayangnya sebelum itu terjadi, Kyosuke dan Sota tiba-tiba muncul memergoki keduanya. Tentang dirinya yang menonton film horor bersama kekasih, Hori ceritakan juga kepada Remi. Dan menurut Remi, jika Hori bersikap biasa-biasa saja saat menonton film horor, itu justru membuatnya tidak terlihat imut di hadapan pacarnya. Atas saran dari Remi, Hori kembali meminta Miyamura menemaninya nonton film horor. Awalnya Hori berencana pura-pura takut saat adegan seram. Namun bukannya melihat Hori jadi imut, Miyamura justru jadi tambah stres karena dikagetkan oleh teriakan Hori yang penuh kepura-puraan. Hori jadi bingung harus bersikap bagaimana, karena ia tidak bisa tampil imut seperti wanita lainnya. Dan Miyamura pun berusaha menenangkannya. Miyamura bilang kalau ia menyukai wanita yang tidak biasa, yaitu wanita seperti Hori yang tampil apa adanya. Perlahan tapi pasti, Miyamura melepas identitas suram dan penyendiri yang sudah melekat pada dirinya sejak di bangku SMP. Mungkin dulunya ini adalah hal paling yang tidak ia sukai, tapi sekarang sudah berbeda. Ia mulai punya banyak teman yang saling memahami satu sama lain, seperti akrab dengan pengurus OSIS, punya teman yang perhatian, dan yang terakhir ada seseorang yang mau menangis dan tertawa bersamanya, serta selalu memberi dukungan. Semua itu membuat kehidupan Miyamura yang sekarang terasa bercahaya. Suatu hari saat sedang membantu beres-beres kamar Hori, Miyamura menemukan buku tahunan SMP milik Hori. Hal itu membuat Miyamura teringat pada masa SMP-nya dulu, di mana ia dituduh lalai memberi makan kelinci milik kelas hingga kelinci tersebut mati. Miyamura merasa salah satu rekan sekelasnya yang bernama Makio Tanihara tahu tentang kejadian itu dan hendak mengatakan sesuatu kepadanya. Namun meski sudah ditunggu, Makio tetap berdiam diri serta mengabaikan Miyamura. Sementara itu Yuki, ia mendapat pernyataan cinta dari siswa kelas lain. Dia ingin menolaknya, tapi bingung bagaimana caranya. Mendengar itu, Toru menawarkan diri untuk berpura-pura menjadi pacarnya Yuki. Antara Miyamura dan Hori mendukung rencana itu. Agar lebih meyakinkan, Toru dan Yuki terus bergandengan tangan selama jam istirahat. Aksi keduanya tentu saja berjalan mulus. Namun tanpa disangka, Sakura juga melihat mereka. Ia lalu menanyakan pada Yuki apakah benar Yuki berpacaran dengan Toru. Walau sempat ragu, Yuki akhirnya berbohong dengan mengatakan dia mulai berpacaran dengan Toru. Sementara itu, Miyamura mengajak Hori pergi kencan usai sekolah. Dan Hori pun menerima ajakan itu dengan senang hati. Setelah bersenang-senang, dalam perjalanan pulang secara kebetulan mereka berpapasan dengan Makio dan juga teman SMP Miyamura lainnya. Saat teman SMP Miyamura menyindir Miyamura yang selalu suram, Makio hanya berdiam diri memandangi boneka kelinci yang dipegangi Hori, seolah-olah itu mengingatkan dia pada suatu momen. Tanpa disangka, Hori berani memarahi kedua teman SMP Miyamura dan mengatakan bahwa orang-orang seperti mereka lah yang membuat Miyamura menjadi suram. Makio terlihat kaget dengan ucapan Hori. Tanpa banyak berkata-kata, ia lalu mengajak temannya untuk pergi. Di sebuah kafe, Makio bertemu dengan Shindo, yaitu sahabatnya yang juga dekat dengan Miyamura. Perkataan Hori ternyata sama dengan yang dulu pernah diucapkan Shindo, kalau Makio lah yang membuat Miyamura menjadi suram. Makio lalu mengaku bahwa dulu sebenarnya dia yang lupa memberi makan kelinci, dan itu bukan kesalahan Miyamura. Ia pun menanyakan di mana alamat toko kue milik ibu Miyamura. Setelah datang ke toko tersebut, ia langsung bertemu dengan Miyamura. Karena kebetulan kue di sana sudah terjual habis, Makio berjanji akan datang esok lusa. Miyamura dengan senang hati menerima janji tersebut. Mungkin dulu Makio punya suatu alasan kenapa ia tidak mengajak Miyamura berbicara lagi. Entah karena pandangan orang-orang di sekitarnya, atau mungkin karena sesuatu hal yang sulit untuk diungkapkan. Tapi sekarang Miyamura berterima kasih, karena Makio akhirnya mau berbicara lagi dengannya. Di tempat lain, Yuki sempat tidak masuk sekolah karena merasa bersalah sudah mengaku sebagai pacarnya Toru. Saat Toru mengajak Yuki berbicara berdua, Toru ternyata tidak marah. Justru dia lebih memilih Yuki ketimbang Sakura untuk menjadi kekasihnya. Suatu malam Hori bermimpi, ia mempertemukan dirinya dengan Miyamura.
Namun di dalam mimpi itu Miyamura justru ingin putus dengannya. Hori yang akhirnya terbangun merasa lega karena semua itu hanyalah mimpi. Tapi yang terjadi dalam kesehariannya seolah menunjukkan bahwa mimpi buruk itu akan menjadi nyata. Sebab entah mengapa, beberapa hari itu Miyamura selalu pulang lebih dulu dan seolah tidak menghiraukan Hori. Hal itu membuat Hori yang sempat bermimpi saat Miyamura mengajaknya putus menjadi sedih dan galau. Tepat sehari sebelum hari Natal, Miyamura datang ke rumah Hori dengan membawakan sebuah kue hasil kreasinya. Ternyata yang sebenarnya terjadi beberapa hari terakhir ini, Miyamura mencoba membuat resep cake sendiri dengan bantuan ibunya yang dibuat khusus untuk diberikan kepada Hori seorang. Hori pun merasa lega karena mimpi buruknya tidak menjadi nyata. Keesokan malam, keluarga Hori mengajak Miyamura untuk merayakan Natal bersama di rumah mereka. Pulangnya Hori masih setia mengantarkan Miyamura hingga ke stasiun. Dalam perjalanan, Hori mengungkapkan keinginannya untuk bisa terus bersama dengan Miyamura setelah mereka lulus nanti. Harapan itu tak bertepuk sebelah tangan, karena Miyamura juga hanya ingin tetap bersama Hori seorang. Ia bahkan tak ragu mengajak Hori menikah jika sudah tiba saatnya nanti. Seluruh ungkapan tulus yang diucapkan Miyamura telah membuat Hori tersenyum bahagia mendengarnya. Masa-masa sekolah itu penuh harapan dan kenangan. Secara normal, dalam 3 tahun ada banyak waktu yang telah dihabiskan bersama teman ataupun sahabat. Lalu tanpa terasa, hari kelulusan akan tiba. Akan terasa sedih karena harus berpisah dengan teman-teman yang biasanya selalu bersama. Namun kita harus bersiap menyambut hari esok dengan membusungkan dada dan perlahan-lahan melangkah maju. Usai acara kelulusan, Miyamura mengingat-ingat kembali masa sekolah SMA-nya. Di tempat itulah temannya bertambah dan menemukan orang berharga baginya. Meski begitu, Miyamura tak pernah membuang sisi dirinya yang dulu dianggap suram. Sebab sisi kelam itu akan selalu menjadi bagian perjalanan hidupnya, menuntun dia menjadi seperti diri yang sekarang, serta menemukan kehidupan yang penuh harapan. Bagi Miyamura, sungguh beruntung dirinya bisa mengenal Hori. Baru kali ini dia bisa berada dekat dengan seseorang. Padahal menghapus garis batas di antara kepribadian yang berbeda itu rasanya sangat menakutkan. Semenjak bertemu dengan Hori, entah bagaimana ia jadi punya keberanian menghadapi rasa takut dan cemas saat berada di hadapan orang lain. Miyamura berharap ia tetap bisa berbuat sesuatu untuk Hori dan tetap membuat gadis itu tersenyum. Hori adalah sosok wanita yang jauh lebih kuat dibanding yang Miyamura kira dan juga lebih rapuh dibanding yang ia rasakan. Berkat diri Hori yang seperti itulah, Miyamura dapat menghabiskan kesehariannya yang begitu cerah. Ia berterima kasih karena Hori telah menghancurkan kesehariannya yang suram, serta mendambakan kebersamaan dengannya di kemudian hari. Musim mungkin akan terus berganti. Namun andai saja Miyamura bisa menjaga momen-momen indah ini demi Hori yang ia sayangi, maka itu saja sudah cukup untuknya. Satu hal yang perlu diingat, sosok sejati dari orang lain tak akan muncul sebelum kamu memahami tentang dirimu sendiri. Terima kasih telah menonton hingga akhir cerita. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.